Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama, apakah baca Quran harus fasih? Dan yang kedua, apakah membaca Al-Quran karena Arab tidak lancar bisa dengan Latinnya? Terima kasih yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Untuk pertanyaan yang pertama, ya kenapa kok hadis dhaif itu masih bisa digunakan walaupun sudah ada hadis sahih dan hadis hasan ya. Nah, hadis dhaif ini pertama kita harus tahu dulu kenapa, apa yang membedakan suatu hadis sehingga bisa disebut yang ini sahih, yang ini hasan, yang ini dhaif, terus yang ini palsu. Nah, ini pembahasannya sebenarnya ada di dalam ilmu hadis. Dan kalau mau kita bahas secara rinci ya bisa sampai subuh kita di sini. Tapi secara garis besar ada 5 syarat yang menentukan kualitas suatu hadis. Istilahnya seperti itulah. Ya, ada kesinambungan sanad, ada keadaan perawi-perawinya seperti apa, dan di dalam matanya itu tidak ada cacat dan lain sebagainya. Nah, hadis yang sahih itu adalah yang sempurna 5 syaratnya ini tadi. Kalau hadis hasan itu dia mendekati sempurna, tapi di bawah hadis sahih. Misalnya kalau hadis sahih itu perawinya hafalannya kuat-kuat 100%. Tapi kalau hadis hasan ya perawinya itu dia punya kekuatan hafalannya kuat, tapi kualitasnya masih di bawah yang sahih. Hasan itu kan, sahih itu benar, hasan itu baik, jadi dia nggak langsung jatuh, nggak dianggap lemah, dia masih baik, masih dianggap kuat. Ya. Kalau dhaif, ya lemah, ini yang ketiga, itu adalah hadis yang salah satu dari 5 syaratnya ini itu atau lebih itu nggak sempurna. Ya, misalnya apa? Macam-macam, panjang lebar pembahasannya. Bisa jadi sanadnya nggak bersambung. Ya, bisa jadi ada perawi yang ternyata hafalannya tidak kuat. Ya. Atau ada perawi yang mungkin dia pernah salah. Ya. Di dalam meriwayatkan hadis, di riwayat ini dia bilangnya A, di riwayat ini dia bilangnya B. Nah, kenapa kok hadis dhaif ini masih bisa kita pakai? Ya karena hadis dhaif ini dia kenapa dikatakan lemah? Karena dia masih memiliki kemungkinan bahwa ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis sahih sama hadis hasan itu kan hampir pasti sudah, wah ini pasti karena syarat-syaratnya terpenuhi, kita bisa meyakini. Ya, kita bisa meyakini bahwa ini pasti adalah ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau dhaif, ya di situ ada beberapa cacat yang mengurangi kualitas dari sanadnya hadis tersebut, tapi tetap ada kemungkinan bahwa hadis ini adalah ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita membedakan dengan hadis hasan dan hadis yang sahih dengan hadis dhaif. Kalau hadis hasan, hadis sahih itu bisa dipakai baik untuk permasalahan hukum ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena mata rantainya itu kuat, ya, kualitasnya itu bagus, sehingga kita bisa meyakini bahwa oh ini ucapannya Nabi.
Nah, kalau hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ada kemungkinan ini ucapannya Nabi, ada kemungkinan enggak, tapi itu kemungkinannya kecil ya. Ini kemungkinan besar adalah ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kaitannya dengan keutamaan amal bisa kita pakai. Kenapa? Ya barangkali Nabi ngomong kayak gini, kan kita kalau melaksanakan kan dapat pahalanya, dapat keutamaannya. Nah seperti itu, ya kan? Nah tapi tidak boleh dipakai di dalam permasalahan hukum agama. Kenapa? Ya karena kalau kita pakai di dalam permasalahan hukum, takutnya ini bukan ucapan Nabi, berarti nanti kita salah dalam memutuskan suatu hukum agama. Nah, paham ya Bu ya? Kira-kira bisa dipahami. Mungkin ada dari Gus Hamid ada tambahannya. Itu mungkin seperti itu, gambaran sederhananya seperti itu Bu, mungkin Bu. Ya, tapi kalau sudah hadis palsu ya itu palsu sudah. Bukan ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama hadis itu tidak sembarangan Bu ya, ngambil hadis dari orang ya. Diceritakan pernah ada Imam Bukhari. Waktu Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis sekian ratus ribu dari berbagai guru, banyak sekali gurunya. Ya, beliau itu berkelana dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Tujuannya apa? Tujuannya bukan cari uang, tujuannya bukan cari mengentaskan kemiskinan, enggak. Malah ngetek duit kata Gus. Tujuannya apa? Ngentek duit, tenaga, pikiran buat mengumpulkan hadisnya Nabi. Nah, saking hati-hatinya itu beliau di dalam mengumpulkan hadis Nabi, pernah sampai beliau di satu daerah di mana di situ beliau mendengar ada satu orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Dicari orangnya, akhirnya ketemu, oh ini orangnya. Nah, ketika ketemu, mau ngambil hadis dari orang ini, Imam Bukhari itu ngeliat orang ini manggil hewannya, manggil kudanya pakai tangannya seperti ini. Jadi kalau kita manggil kucing atau hewan atau apa, ayo dekat supaya hewannya mau datang. Kenapa? Kan hewannya mengira di tangannya itu ada makanan. Iya enggak? Kan kita kalau manggil kucing kan seperti itu. Iya enggak? Supaya mau dekat. Nah, orang ini ditanya sama Imam Bukhari, Pak, sampean ini tadi manggil kuda sampean seperti itu di tangannya sampean ada makanan, betul apa enggak? Katanya orang ini, ya enggak ada, saya itu cuma mau mengelabuhi kuda saya supaya mau datang ke saya. Oh, berarti kamu itu berbohong tadi. Ya udah, kalau gitu saya tidak jadi ngambil hadis dari kamu, karena saya takut kamu berbohong. Kamu sudah berbohong dan itu nggak masuk klarifikasi saya di dalam orang-orang yang saya belajar dari mereka. Wah, jadi luar biasa. Jadi mau orang bohong sama hewan aja udah nggak dianggap sama beliau. Padahal itu mungkin biasa kalau kita. Iya enggak? Nah, jadi itu yang membedakan kenapa kok hadis itu ada tingkatannya. Jadi dari segi orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kira-kira kalau kita perawinya gimana? Dhaif semuanya hadisnya, palsu. Satu hari bohongnya 30 kali ya. Nah, itu makanya orang-orang yang disebutkan di dalam sanad hadis itu orang-orang hebat semuanya, Bu. Jangan diremehkan. Anfulan itu semuanya orang-orang hebat gitu. Orang-orang yang menjaga dirinya luar biasa. Nah, orang-orang soleh semuanya, orang-orang hebat. Nah, seperti itu. Untuk pertanyaan yang tadi, permasalahan Al-Quran, boleh nggak kita baca Al-Quran kalau misalnya kita itu tidak fasih?
boleh, ya boleh. Bahkan dikatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih itu pahalanya double. Yang pertama pahala dia baca Al-Quran, yang kedua pahalanya dia itu memaksa dirinya untuk baca Al-Quran walaupun dia bacanya itu tertatih-tatih, susah, kesulitan. Ya, jadi kalau yang belum fasih jangan berhenti ngaji Al-Quran, tetap ngaji, pahalanya malah double. Ya. Nah, terus juga kita terus belajar ya. Jangan terus kita berhenti belajar ngaji. Iya caranya. Wah, susah mau TPA, susah mau menghadirkan guru di rumah. Belajar pakai rekaman. Ada YouTube ngaji diikuti. Sampai kelamaan nanti bisa lancar. Nah, terus kalau misalnya kita nggak bisa baca Arabnya, kita baca Latinnya gimana? Ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita baca Al-Quran dulu. Jangan nggak ngaji, jangan nggak baca Al-Quran. Satu hari itu jangan sampai terlewatkan tanpa ngaji Al-Quran. Sebisa kita, semampu kita. Nanti sambil jalan itu kita perbaiki pelan-pelan supaya bacaannya jadi lebih baik, kita juga bacanya bisa lebih banyak. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin Gus Hamid mau menambahkan, monggo tafadhol. Itu pun nopo niku jenenge pun lengkap lah. Niku sing pertanyaan yang pertama niku pancen untuk membahas masalah niku pancen butuh nopo niku jenenge pembahasan yang panjang karena perawi hadis atau orang yang membukukan niku mungkin akan bisa jadi berbeda dalam nawan itu jenenge meninjau niki hadis sahih niki hasan itu ada berbeda karena namun niku jenenge ingkang mencari informasi hadis niku sangat berat. Bahkan Imam Bukhari pun di kurun ketiga kedua setelah Nabi ini, setelah Imam Syafi'i, namun itu Imam Bukhari ini. Terus cara istilahnya madosi ini benar-benar dari sampai Rasulullah itu macam angel banget, dan itu perlu bukti yang banyak. Benarkah lafaz ini benar-benar asli? Nek pancen benar-benar mesti ini per orang itu akan sama. Misalnya ada perbedaan satu atau namun itu satu lafaz itu mungkin akan bisa merubah penilaian masalah hadis. Itu macam kados leres ingkang dipun dawuhaken Habib Muhammad niku wau. Intinipun menawi dhaif, hadis dhaif niku bisa diberlakukan di dalam masalah fardhu amal. Tapi untuk memutuskan suatu hukum tidak bisa untuk menggunakan hadis dhaif. Ingkang Bapak niku nggih kula setuju sangat niku pokoke napa niku jenenge ampun putus asa dalam masalah belajar, apalagi masalah belajar Al-Quran. Kula tasih ilmu dawuh apa kula niku ngendikane kula wabeh ilmu niku sumbere saka Quran. Kowe nek pengen pinter masalah ekonomi ngaji Al-Quran, kowe nek pengen pinter masalah hukum yo ngaji Al-Quran, nek pengen pinter masalah agama ngaji Al-Quran. Dan itu miturut sejarah ingkang kula alami pancen ngoten niku. Kados sejarah riyen orang-orang penemu apa niku jenenge sains niku juga banyak sekali dalam Al-Qur'an. Sayange orang-orang muslim Islam ndok riyen niku mboten sik terlalu fokus kali terus Pak Camat iptek ngoten niku nggih. Terus tidak terlalu didalemi sehingga kalah dengan rati tertinggal dengan bangsa luar, bangsa lain pun itu mawon kira
Bukan para punten. Terima kasih atas jawabannya untuk Habib Muhammad bin Abu Bakar dan Gus Abdul Hamid. Untuk penanya nanti bisa mendapatkan reward ya. Masih semangat Bapak Ibu? Apa saya sampun nyatok? Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, sebelumnya infak hari ini mendapatkan 729.500 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk bulan depan rutinan malam minggu Kliwon berada di Truno tanggal 4 November insya Allah. Selanjutnya adalah penutup. Monggo Bapak Ibu, acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau tidak sesuai dan kurang bermanfaat. Semoga dimaafkan dengan tulus ikhlas. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.